Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wa Anime. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, agar kalian bisa mengikuti alur baru, dan seperti biasa gunakan headset biar lebih jernih dan jelas suaranya. Dan Wa Anime tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita telah melihat bahwa di episode sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Orochimaru dan Sarada berhasil melukai Hidari. Dengan terlukanya Hidari, Orochimaru dan Sarada tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Orochimaru pun mengatakan, "Sarada, kita harus menyerang lagi sebelum lukanya pulih." Sarada pun menjawab, "Baiklah paman, kita harus memaksimalkan peluang ini." Orochimaru pun menggunakan teknik yang sama seperti Mitsuki, yaitu Shinai Ranjatsu atau Shinai Ranjatsu Jutsu. Ini memungkinkan Orochimaru untuk memanggil beberapa ular ganas dari bawah tanah. Ular tersebut akan menyerang target dengan serangan yang kuat. Mitsuki pun pernah memperlihatkan jutsu ini saat dia bertarung di ronde final ujian Chunin. Dalam ronde tersebut, dia berhadapan dengan Shinki dari Tsunagakure. Berkat jutsu ini, dia mampu menangkis jebakan pasir besi dari Shinki. Tapi walaupun Hidari sedang terluka, dia sempat bergerak dan akan menghindar serangan ular besar dari Orochimaru. Namun Orochimaru tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia menggunakan teknik. Dia akan menggali ke dalam tanah. Setelah itu, dia akan memanjangkan lengannya untuk menangkap kaki target dengan memegang kaki Hidari. Maka dia takkan bisa berlari kemanapun dan diserang habis-habisan oleh ular besar. Orochimaru pun mengatakan, "Kurasa dia menerima banyak luka dari seranganku, tapi jika dia menahannya berarti dia masih mempunyai sisa cakra yang banyak." Sarada pun hanya melihat saja karena dia ingin menyerang, tapi Orochimaru sudah menyerang secara membabi buta. Orochimaru pun mengatakan, "Sarada, kupersilahkan kau untuk serangan terakhir. Gunakanlah Chidori sekali lagi untuk menyerangnya. Jika dia sudah jatuh dari seranganku." Sarada pun menjawabnya, "Baiklah paman." Setelah mereka bersiap-siap, Hidari pun keluar dari ular besar Orochimaru, tapi sangat tidak disangka Hidari menghempaskan semua ular yang ada di sana, membuat Orochimaru sangat kaget. Dan ternyata Hidari berevolusi, bahkan mempunyai sayap. Dia seperti karakter Tekken, yaitu Jin Kazama yang mempunyai sayap, dan mata ketiganya di dahinya. Ini benar-benar evolusi iblis dari Hidari. Orochimaru dan Sarada pun kaget. Orochimaru mengingat bahwa ini seperti perubahan Sasuke ketika masih mempunyai tanda kutukan. Orochimaru pun mengatakan, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bisa berubah menjadi seperti ini?" Hidari pun menjawab, "Ini adalah evolusi di mana seorang Ego Jubi akan melakukannya karena kekuatannya sudah cukup untuk evolusi. Dan ini perubahanku. Sebenarnya aku berterima kasih kepadamu sudah membangkitkannya." Hidari pun melebarkan sayapnya dan elemen angin pun datang sangat besar, bahkan membuat angin puting beliung. Orochimaru dan Sarada pun tidak bisa menahan serangan angin yang sangat besar. Mereka pun terpental berterbangan di atas dan ada di lidah katak. Yang menarik, mereka berdua ternyata ada Kashinkoji sudah datang dan menyelamatkan mereka dengan katak Kuchiyose-nya. Kemudian Kashinkoji pun bertanya, "Apa yang terjadi Orochimaru? Apakah Hidari sudah berevolusi?" Di sini Orochimaru pun menjawab pertanyaan Kashinkoji, "Ya benar, rupanya Ego Jubi itu bisa berevolusi menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan aku yang tidak hanya ini, Hidari saja semua keempat Ego Jubi bisa berevolusi. Dan syukurlah kau sudah datang mengalahkan monster peliharaan Shiba." Kashinkoji pun menjawabnya, "Bukan aku yang mengalahkannya, tapi Boruto datang di saat monster itu berevolusi. Dan sekarang dia sedang melawan Kode yang tubuhnya sudah bergabung dengan siluman kadal." Sarada pun terkejut dan mengatakan, "Apa Kode dia bisa masih hidup ternyata, dan tidak kusangka Boruto sudah kembali ke sini."
dan melawan musuh. Berarti Boruto sudah mengalahkan siluman bak di Konoha, dan tanpa lama kemudian Hidari pun terbang ke atas dan mengatakan, kalian semua tidak akan mampu mengalahkanku jika kalian masih menggunakan kekuatan yang sama seperti tadi. Jadi serang aku dengan kekuatan maksimal, dan sebagai hadiahnya aku akan menyerang kalian terlebih dahulu. Hidari pun menaikkan satu tangan ke atas dan langit pun menjadi gelap gulita. Petir pun mulai datang. Di saat itulah Hidari mengeluarkan elemen petirnya dan menyerang langit. Tiba-tiba petir yang banyak muncul. Hidari menciptakan hujan petir yang sangat besar yang kekuatannya merusak apapun yang ada di sekelilingnya. Ternyata akibat hujan petir yang dikeluarkan oleh Hidari membuat pertarungan Boruto dan Kode terganggu oleh hujan petir tersebut yang menyebar mereka. Boruto pun mengatakan, sembarangan petir apa itu? Sepertinya akan terjadi sesuatu yang sangat besar. Apakah itu? Jangan-jangan itu di tempat mereka bertarung. Boruto pun berniat akan meninggalkan Kode, tapi Kode ternyata menyerangnya dari atas. Boruto pun menghindarinya. Kode pun mengatakan, kau mau kemana Boruto? Pertarungan kita hanya di sini saja. Jika kau ingin ke tempat asal petir itu muncul, maka kalahkan aku terlebih dahulu. Maka kau bisa dengan sesuka hati ke tempat mereka berdua. Ucap Kode. Boruto pun tidak punya pilihan selain mengalahkan Kode yang merepotkan karena sudah bertambah kuat. Tapi tiba-tiba suasana menjadi sangat berantakan. Badai besar mulai keluar. Setelah itu ternyata Boruto melihat naga petir yang ukurannya sangat besar sekali keluar dari langit dan akan menuju ke bawah Boruto. Di sini Boruto pun sangat kaget karena ukurannya yang sangat luar biasa, dan Boruto mengatakan, ini sangat gila. Naga petir itu sangat besar, aku harus segera ke tempat Sarada, tapi kondisiku selalu menyerangku. Setelah itu terjadilah ledakan yang maha dahsyat dari arah tempat pertarungan Sarada dan Hidari. Sampai tidak kelihatan bayangan apapun, bahkan di tempat Boruto bertarung pun mereka terpental karena dasarnya hembusan angin dari serangan kuat Hidari. Dengan terpentalnya Boruto dan Kode ini adalah kesempatan yang bagus untuk Boruto pergi. Dia pun menggunakan Hiraishin Ninjutsu karena di awal mereka datang ke tempat markas Ego Jobi pun Boruto sudah menempelkan tanda irisannya kepada semua orang yang ikut kecuali Kawaki. Akhirnya Boruto pun sampai di tempat Sarada, dan betapa kagetnya Boruto melihat Orochimaru dan Kashin Koji terpapar. Dia tidak tersadarkan diri dan dia sedang mencari Sarada, tapi dia tidak menemukan Sarada dimanapun.